Nah, di situ kan yang dibilang bacaan Al-Quran itu oleh Baginda harusnya diambil oleh 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim, Maula Abu Hudzaifah, sama Ubay bin Ka'ab, sama Muadz bin Jabal, Pak. Nah, Eh, kenapa eh, kita kan harusnya ada 4 orang, tidak ada di situ saya lihat Pak, Zaid bin Sabit atau Utsman. Kenapa kita tidak ambil saja bacaannya Ibnu Mas'ud? eh, ini Anda Islam atau bukan kah? Saya tanya dulu Jawab dulu ini aja Bukan, udah. bukan Pak, Bukan. bukan Islam saya Pak. Masa saya Islam? Oh iya, oke oke. Ya Nabilan Iya, tadi Ustadz, jadi heran ke Ustadz mana? itu Iya, bahasa nah sekarang Arab nih Pak. aku Iya, sudah buka lanjut, nih. lanjut ya Pak. Ya, Oh ini lanjut ada lanjut lanjut. yang aku baca di apa ya, di apa ini nih? Saya nggak tahu ini dari mana ini. Nih. Nah, di sini membuktikan, saya baca nih, pembakaran yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh banyak orang Musab bin saat mengakui menyaksikan pembakaran tersebut. Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar musaf-musaf yang ada. Mereka pun heran melihatnya papar musaf. Sayyidina Ali mengatakan, sekiranya Utsman tak melakukan yang demikian, maka akulah yang akan melakukannya. Nah, kemudian pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bertujuan untuk, nah ini yang ditanya oleh Pak King Dev tadi ya. Untuk apa? Untuk menghindari perbedaan yang signifikan pada bacaan yang mengundang perselisihan dan pecah belah pada kitab Allah ini. Oh Nah, itu. Maksudnya ini gini, halo halo. Oke Nah, saya Ya, jelaskan ya. nah, Ya. Di zaman itu sebelum pemerintahan Utsman, mushaf Quran belum dalam bentuk tulisan dikit kertas, oke? Oke? ya memang lanjut diceritakan aja. Pak. Oke, saya jelas dulu tunggu dulu saya jawab dulu jangan dulu Question ya Pak. dipotong-potong Pak, Iya kan question ya Bapak bertanya, ceritanya. iya kan saya Oke bilang oke, lanjut saya aja. ku jelas ku lanjut lagi, Pak belum bersambung Pak, question ya Pak. Lanjut. setelah pemerintahannya Utsman, ditemukanlah sudah itu, dibukukan Oh, sudah, ditulis dalam Pak. kertas. Mungkin dia Iya. bilang itu dia bakar karena bukan dalam bentuk kitab kertas, masih dalam tulang-tulang kah, pelepah kah, jangan sampai Pak, berbeda susunannya. kita lanjut Pak, kita lanjut. Salah Biar Pak. biar maju di Pak. bahasan. Tunggu Pak. Pak sebentar. Di dalam ayat, di dalam penjelasan di sini bukan masalah itu terbuat dari apa sehingga bisa menimbulkan. Iya, Sabar sehingga dulu, bisa Pak. menimbulkan. Sabar dulu. Sehingga bisa Saya belum menimbulkan, iya kan? selesai. Garis miring itu Saya sehingga bisa belum menimbulkan. selesai. Saya belum selesai. Oke. Ya. Nah, di sini ada yang Bapak jelaskan tadi itu mungkin karena kertas ya sudah bisa lapuk dan lain sebagainya. Tetapi di sini bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Di dalam maksudnya dalam penjelasan ini bertujuan untuk menghindari. Oh iya, mana open cam ya? Sabar nih. Nih. Ini tulisannya di sini loh. Bertujuan untuk menghindari pembakaran dilakukan ini bertujuan untuk menghindari perbedaan. Ini perbedaan bukan masalah misalnya kertas disitulah iya perbedaan. Saya bilang tadi. Dibakar ya. Oke ya. Oke, dibakar di sini dikatakan di sini dibakar. Oke. Tadi bilang nggak dibakar. Jangan bohong. Saya bilang memang tidak dibakar. Saya memang tidak bilang tidak dibakar. Tapi saya mengatakan di sini. Bohong. Saya bilang enggak. Jangan bohong. Saya bilang tidak dibakar, tapi Anda di sini mengatakan dibakar. Di sini dibakar. Oke, silakan lanjut. Bukan saya yang ngomong, baca dibakar. Kenapa dibakar? Karena ternyata ada perbedaan yang signifikan pada bacaan yang inilah yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan. Nah, ternyata sabar dulu Pak. Iya, enggak. Saya minum kopi.
Ya, ketika ini Lanjut, dibaca, lanjut. ternyata menimbulkan perselisihan. Ternyata di dalam harokat ini menimbulkan perbedaan. Masa cuma soal bacaan panjang dan lebar, pendek panjang sebuah huruf kok terjadi perselisihan? Ini karena di dalam bacaan panjang dan bacaan pendek ternyata ini sudah memiliki makna yang berbeda sehingga dikatakan perselisihan. Nah, Sudah yang mengerti? mentafsirkan itu orang Islam atau orang kafir seperti kalian? Untuk apa mereka berselisih kalau misalnya saya membaca huruf A, kemudian saya baca lagi A, apakah itu berbeda, bisa menimbulkan perselisihan? Kalau cuma pendek Iya, sebuah berbeda. into. Salam Nah, Kak, boleh nah bicara itulah nggak? yang menyebabkan terjadi perbedaan makna. Halo. Gitu loh, Pak. Oke. Oke, saya jawab sudah ya. Ya, oke, lanjut. Sebentar. Oh, Siapa? sebentar, Adi, sebentar, Adi. Ini ada suara lembut nih. Maria, Nasera, silakan diajung. Halo Kak, aku sering banget nih dengar debat antara agama lain, boleh nanya nggak? Kok nanya? Hubungannya dengan ini dulu, diajung. Enggak. Soalnya dari tadi lihat scroll semuanya perdebatan tentang agama antara Muslim dan Kristen, entah itu Katolik atau Protestan. Kebetulan saya mempelajari dua-duanya. Saya baca Sebentar. lanjut. Lanjutkan baca aja di yang Matius. Kayaknya Lanjutkan fokus aja. di sini. Ajaran ada. Tuhan Nggak ada, itu nggak? kasih ya untuk Iya tadi. Sebentar. Ya, Ini lanjut. Iya, lanjut. ya, sorry, saya maaf ya teman-temannya, saya nggak bisa lama, jadi saya cepat aja ya Pak Ardi ya. Izin Pak Ardi ya, Pak B Pak ya. Iya. Teman-teman boleh izin share kamera sebentar. Nah, jadi Pak, dibesarkan bisa Kak? Jadi Silakan. kalau dikatakan misalnya Pak, harakat itu tidak mengubah arti, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Pak. Sebenarnya banyak, misalnya yang kita baca, kita punya itu Quran Hafs, misalnya ini, Da'fu, nah itu artinya mengusir. Kalau di qiraah yang lain, wars itu Pak, beda harakatnya, jadinya difa'u itu membela, artinya beda Pak. Jadi dengan qiraah yang ada sekarang saja, ada berbagai macam bacaan Quran Pak, yang artinya berbeda, hanya dari harakatnya. Jadi pembenaran yang mengatakan harokat tidak mengubah arti itu salah, Pak. Dan ini banyak sekali contohnya. Ini saya bisa scroll macam-macam contohnya. Bosku, Perubahan tanda baca. Anda jangan berani-berani. Sebentar, Pak. Saya belum selesai. Iya. Nanti ya KB, Pak ya. Jadi begini. Jadi itu saja sudah ada perubahannya bela-membela. Nah, ini dari harokat. Kalau kita kembali ke yang tadi dibahas oleh Pak King of Jews, maaf ini saya persingkat, sebenarnya banyak sekali saya mau bahas. Kalau harokat dan kiroah dan kanonisasi Quran ini panjang sebenarnya. Tapi saya yang penting saja, karena saya harus izin habis ini. Pertama, dafau dan difau saja sudah berbeda. Nah, kalau kita buka Pak, yang Arab gundul, seperti katakan teman saya tadi, King of Jews Pak, sebentar. Nah, misalnya ini Pak. Nah, bisa kita baca ini Pak? Tentu saya tidak bisa baca karena tidak ada barisnya. Nah, iya, nah betul. Karena ini Arab gundul Pak. Ini manuskrip mushaf yang ditemukan di Damaskus abad ke-8. Apakah ini sama dengan Hafs yang Bapak punya di kanon 1924? Itu beda Pak. Tidak sama. Masalahnya ini Al-Quran atau bahasa Arab? Belum selesai Pak. Jadi perbedaannya Pak sudah bukan di harokat. Jadi perbedaannya itu sekarang ada di razm. Saya rasa Bapak tahu di apa artinya razm. Razm itu akar katanya tanpa tanda baca. Perbedaannya di mana? Banyak perbedaannya Pak. Misalnya di warna ini. Yang biru ini sisipan, ada yang ditambahkan dan lain sebagainya. Perbandingan dengan yang ada di yang Bapak punya sekarang Hafs itu dari 1924. Yang paling gampang Pak dari ini, misalnya kalau kita lihat ini, misalnya yang merah ini.
Ini tidak ada di mushaf ini, tidak ada. Jadi setelah Utsman bakar pun perbedaannya itu bukan cuma di harokat, perbedaannya itu ada di razm. Razmnya Oke, Pak, karena oke, kan ini oke. ditambahkan ini. Jadi perbedaan semua, banyak sekali perbedaannya ini. Jadi kalau kalau kita mau mengatakan bahwa Quran dari dulu sampai sekarang hanya satu, ya mohon maaf Pak, kenyataannya tidak sesuai. Banyak Oh, sekali tidak perubahannya, sesuai. banyak sekali Oke. kiroatnya begitu Pak. Beda-beda Oke, semua. boleh Jadi saya bertanya juga sudah? narasi bahwa Quran dihafal pun buntu sebenarnya. Buntu. Oke, 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 Runtuh, oke. runtuh Pak. Tidak ada bohong. dihafalkan karena sudah berubah. Begitu loh. Oke, oke. Iya ya. Ya maaf ya teman-teman. Ya Kak Petrus Kembali yang tadi tuh, salah. bosku, itu yang tadi tuh, itu yang Yang urut mana gundul Pak? tadi tuh. Oke, 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 gini nih ya. Saya tanya dulu, itu Al-Quran atau bahasa Arab? Kasih kultum Loh, dulu si Ardi. Rabjono jangan keluar dulu. Kasih ini kultum dulu. bahasa Arab Pak tulisannya. Iya, saya tahu bahasa Arab. Iya. Itu apakah Al-Quran atau bahasa Arab? Karena orang Arab kan menulis juga bahasa Arab. Astagfirullah, dia ki bale-bale Pak. Astagfirullah. Orang Arab menulis surat bahasa Arab juga, bosku, bukan bahasa Inggris. Ardi itu udah kurang G-nya lagi Ardi. Host. Ini host kayak yang bicara kah? Iyalah host di sini host semua. Oke, hostku. Ngomong nanti sanaan. Hostku. Manuskrip bahasa Arab bukain itu sebentar, manuskrip sanaa belum dibukain tuh Pak. Ada yang dihapus-hapus malahan Pak. Kasih Pak. Manuskrip sanaa Pak. Saya tanya dulu hostku, saya tanya dulu Itu Quran Utsman. saya tanya dulu bahasa Arab belum tentu Al-Quran. Al-Quran sudah tentu bahasa Arab. Itu Quran Utsman Pak. Kurang Utsman, iya. Belum tentu. Yang begitu Bella. Enggak baik. Jujur Ki. Jujur Ki makanya jujur Ki juga kamu orang Mangkasar orang Mangkasar. Yang paling penting kita harus jujur Pak dalam berdiskusi supaya sama-sama dapat ilmu. Iya, makanya saya tanya juga ini benarkah Al-Quran atau tulisan saja Ji dalam bahasa Arab? Bukan Al-Quran Ji. Kalau benar memang dihafalkan. Mushaf lagi salah kok bosku. Harusnya semua sama tulisannya. Mushaf itu mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Salah sekali kok bosku. Kentara kok salah. Jangki begitu Bella. memang susah ya teman-teman. Jujur itu susah. Iya, makanya saya tanya, ini benarkah ini Al-Quran atau tulisan biasa Ji? Kayak syair begitu atau kayak tulisan mau dikirim ini surat ini? Karena dulu kan juga pakai bahasa Arab. Coba kau baca. Tadi kata kamu ngerti bahasa Arab. Coba kau baca sekarang. Makanya saya bilang, saya tidak bisa baca Arab gundul. Jadi begini Pak, kalau kita lihat kau dulu itu tulisan-tulisannya itu Iqra itu. Kenapa diam? Langgar Kiro. Jadi begini Pak, kalau kita berdiskusi Pak, lebih baik kita satu jujur, dua kita bawa data, baru kita berdiskusi. Jangan kita cuma modal congor saja, jangki dulu jadi bawah. Jangan duduk kok modal badi saja, modal badi. Tidak bawa ke badi di sekarang bosku tidak kalau membahas ke badi lain cerita itu lain cerita. Iya Pak, jangki bahas begituan tidak baik. Ya maksudnya saya Pak, kalau kita berbicara, kita bawa data, kita bawa ilmu, bacain bahas. Ini aja bacain deh. Ini bahasa Arab, bacain. Coba bacain ini. Iya. Itu bahasa Arab Al-Quran kah itu? Coba apa ini? Mantong ini, aduh, pakai itu Al-Quran kah itu? Al-Quran kah itu? Loh, kamu katanya ngerti bahasa Arab yang nggak gundul. Saya bilang itu tulisan Arab atau Al-Quran kah itu? Apa ini? Ya Al-Quran artinya atau apa ini? tulisan Arab? Ngerti nggak? Itu bahasa Arab, parfum tisu. Parfumet tisu. Teman-teman ya. Jadi itu bahasa Indonesia bukan Arab. Untuk jujur itu Apa? susah.
Itu tulisannya di atas Arab. Jadi Bahasa Indonesia. jadi Mana ada bahasa Indonesia di situ? Bahasa Inggris sama bahasa Arab di situ. Hai, jadi oke, kentara begini Pak. sekali kok itu Loh iya, lanjut, kamu lanjut, ngerti Rab nggak Dono, itu artinya lanjut, apa tuh lanjut, bahasa Arab? Rab Dono, lanjut, Ini Rab Pak, Dono, Quran lanjut. ini Pak, dari qiraah saja Pak, hasilnya berbeda Pak. Ini baru satu, nggak usah pantas kau tidak mau kau macam-macam. masuk Islam karena begitu Ini terus ada di kau Quran. tidak mau kau mengakui. Sebenarnya mu tahu itu Islam benar itu, kok tidak mau Itu mengakui. itu orang nggak bisa Nggak ada ngomong, Pak. nggak bisa Lihat Pak. jelasin. Jadi ini misalnya Oh, Bung oke, Andreas Al-Fatihah oke. itu Pak, Itu gimana itu. tuh Bung Andreas? Ada Al-Fatihah Arab banyak gundul, Arab sekali gundul ya. Oke, bedanya Pak. Arab gundul ya. Ini bukan Arab gundul Pak, lihat nih, ini satu kata saja dari kiroatnya Pak, beda-beda semua ini. Marengasing ini artinya ini Pak, nggak ada samanya, ini beda-beda semua. Jadi Ramai kita sekali ini harus Abdi kalau jujur bicara. Pak. Iya. Kode. Jadi teman-teman maaf ya, ini saya nggak bisa lama-lama. Saya sebenarnya kalau masalah kiraat, karena nasi Quran ini salah satu favorit saya. Cuma Harus harus lama-lama ini ya. dong. Kasih lama aja Nanti supaya dia itu bisa ditobatkan. Ditobatkan aja si orang Makassar iya, satu tuh. Saudaranya iya si Andi, Anu. lain kali kita diskusi lagi Pak Andi. Penipu Rame berat, Pak. penipu. Terima kasih Pak. Ya makasih ya teman-teman. Sorry ya, maaf ya. Pak Nino izin pamit ya. Bang Kaisar juga. Bu Ho juga Tap faithfully. dulu Pak. Pak saling tap ya, supaya kita saling berbagi Pak. Pak Yono, kita tap-tap ya, supaya bisa saling berbagi. Ya Pak, kita saling follow. Ini aku live kan lo ya. Aku live kan. Jadi harus untuk ini untuk syiar gitu ke mereka. Ini Iya, kita nanti next time kalau ada waktu saya benar dari awal sampai akhir sebenarnya ada juga kanonisasi abad 10 oleh Ibnu Mujahid. Ya, Oke, orang besok banyak malam lagi ya. bahas. Besok malam ya. Lanjut Iya. teman-teman. Siap. Oke. Pak Jono, Lanjut besok teman-teman. malam ya Pak Izin Jono. pamit. Jangan Iya, lupa. siap. Tuhan Yesus Abi, memberkati ya. Abi. Amin. Oke, bless you. Ya, Tabe, Jordan. Pak Andi, izin karena ya. Tabe. Oh, Jordan, lanjut dengan semuanya Iya. sama. Tadi Bapak mengatakan tadi bahwa ada yang kalimat menarik bagi saya, bahwa tidak semua tulisan itu adalah Islam tadi ya, tentang tulisan-tulisan maknanya itu. Iya, oke. Saya bilang tadi tulisan Arab, bahasa Arab belum tentu itu Al-Quran seperti yang Anda kasih lihat saya tadi, tisu apa tadi itu. Tapi Ya. Al-Quran sudah tentu bahasa Arab, oke? Oke, iya saya dalami ini ya Pak. Kalimat itu saya dalami Pak. Lalu kenapa Pak? Ada yang Muslim yang lain nih. Saya bukan baru sekarang diskusi dengan umat Muslim ya, saudara Muslim. Iya. Kenapa mereka begitu sangat tidak suka Pak? Ketika ada orang NKRI, warga negara Indonesia, ketika mereka memakai kata-kata bahasa Arab, contohnya halal, haram. Yang paling mereka tidak paling suka yaitu ketika kata Rasul, kata Injil, kata Natal yang ada di dalam Alkitab yang mengandung bahasa Arab. Itu kenapa mereka selalu mengkritik gitu loh Pak. Tadi kan Bapak mengatakan tadi bahwa bahasa Arab itu tidak semua itu adalah dan sudah pasti Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Nah sekarang ketika katakanlah bahasa Arab itu sudah berkembang di Indonesia ini karena dibawa oleh agama Muslim ya, sekarang itu sudah menjadi bahasa nasional bagi Indonesia. Ketika digunakan, ada teman-teman yang mengatakan bahwa itu bahasa Al-Quran, nggak boleh, berbeda dengan Bapak. Itu gimana itu Pak? Silakan. Paham maksud saya? Sebab gini Pak, ada satu yang kalau saya nggak salah nih, ketika Alkitab pertama diterjemahkan, kan di dalam Alkitab itu ada kata misalnya bait suci ya. Nah pada waktu Yesus masuk bait suci,
Ketika Alkitab itu pertama kali diterjemahkan, dia memakai apa? Masjid. Jadi Yesus maksud masuk masjid loh. Itu ada Alkitab yang memakai bahasa seperti itu. Salahkah Tes, itu? tes. Terdengar suaraku kah? Oh, kenapa? Terpental kah? Dengar, Ji. Kenapa emang Suaraku kamu? ku bilang. Makanya, tulis kah di situ komen tuh terdengar suaraku kah? Kenapa emang? Suaramu terdengar. Iya. Panggil dulu Terdengar Zoom suaraku ataupun kah? supaya Oke, sama-sama lanjut. rapat. Oke. Terdengar balik. Oke, ya, lanjut, Abang. Iya, tapi sudah nangkap maksud saya. Iya. Ada Muslim yang tidak suka ketika bahasa Arab digunakan oleh sebahagian, katakanlah itu sudah menjadi bahasa nasional, kemudian digunakan oleh misalnya orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Nah, kenapa ada muslim-muslim yang lain kok kayaknya kejang-kejang nih? Ketika di dalam Alkitab itu memakai bahasa-bahasa Arab seperti itu. Oke lah, sebagian. Nah, saya jawab sebagian, tidak semua. Ya, berarti Bapak setuju ya kalau misalnya bahasa Arab itu digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma orang Islam atau Muslim, Pak. Oh, sejak dulu Arab kan belum Islam sudah bahasa Arab. Nah, berarti Bapak juga harus sekali lah menerangkan kepada teman-teman Bapak tentang penggunaan bahasa Arab ini. Bahwa bahasa Arab ini bukan cuma khusus untuk orang Islam atau Muslim. Ya. Kalau mengenai bahasa, Pak, terserah orang mau pakai bahasa apa, terserah, nggak ada yang melarang. Kalau bahasa. Iya, tapi kenapa Pak ada yang begitu tidak suka ketika bahasa-bahasa Arab itu ada di dalam Alkitab? Sebagian yang tidak suka, sebagian tidak jadi masalah, terserah. Jadi kalau Bapak itu tidak masalah menurut Bapak? Saya sih biasa-biasa aja. Makanya saya tidak pernah mengkritik ini itu. Oke, ya kita lanjut aja yang tadi ya. Tentang musaf-musaf yang tadi dikatakan, bagaimana tanggapan Bapak ketika tadi itu data yang ditampilkan oleh Pak Yono ada perbedaan bukan cuma pertama tentang panjang pendek ya bacaan. Iya. Ternyata di situ sudah ada perbedaan makna itu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa itu tidak pernah berubah. Nah, sekarang ketika itu ada beberapa banyak tulisan yang berbeda-beda, itu gimana sekarang? Nah, disitulah saya bilang tadi. Saya ulang tadi jawaban saya. Disitulah kebijaksanaan. Biar kita tahu, oh ada barisnya ini. A panjang, A pendek. I panjang, I pendek. Karena jangan sampai A pendek menjadi A panjang. Disitulah baru berubah artinya. Makanya ada harakatnya. Atau dikatakan, halo? Lanjut Pak. Oke. Makanya dikatakan bahasanya itu biar kita tahu, oh ini huruf dibaca A, oh ini dibaca I, oh ini dibaca panjang A, I. Nah, itu kan tentang cuma, kalau saya sih nggak pengaruh kalau misalnya kemudian jadi bosku, kami tidak sembarang membaca kitab kami. Ada aturannya. Jangan langsung mengatakan membaca kayak contohnya Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Enggak gitu. Kenyataannya beda itu. Bukan Gimana itu yang sih? saya permasalahkan di sini. Itu cuma soal intonasi di dalam pengucapan huruf. Itulah. Iya, tapi yang dikatakan oleh Pak Yono tadi itu maknanya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Enggak ada berbeda. Sedangkan Tuhan itu tidak mempunyai istri.